Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 3 Agustus 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, kedatangan jamaah haji kloter 23 asal Kabupaten Pamekasan, Madura dikawal ketat oleh Polres Pamekasan pada Selasa 2 Agustus. Dalam pengamanan tersebut juga melibatkan personel Kodim 0826 Pamekasan dan instansi terkait lainnya. Kepulangan sebanyak 414 jemaah haji itu dipusatkan di Masjid Agung As-Syuhada, Pamekasan sekitar pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura Kuswanto Ferdian yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Kuswanto. Baik, selamat siang. Terima kasih rekan Mei. Saya akan melaporkan perihal mengenai kepulangan sebanyak 414 jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan. Mereka merupakan rombongan dari jemaah haji kloter 23. Kemarin jemaah haji sebanyak 414 ini diturunkan dan dipusatkan di depan Masjid Agung Asy-Syuhada. Saat kedatangan mereka mulai dari Surabaya, mereka dikawal ketat oleh personel Polres Pamekasan hingga tiba di lokasi dan juga tiba di tempat 6 lokasi penurunan. Selain itu, rekan Mei, berdasarkan informasi yang sudah saya himpun kemarin, ada satu jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan yang meninggal dunia dan dikebumikan di kota Mekah. Satu jemaah haji ini memang saat berangkat, satu jemaah haji yang meninggal ini memang saat berangkat dia informasinya memang sudah dalam keadaan menggunakan kursi roda dan sudah dalam lanjut usia. Nah, kemarin juga dari para rombongan ataupun keluarga dari jemaah haji yang menjemput keluarganya di depan Masjid Agung Asy-Syuhada, ada yang membawa rombongan arak-arakan seperti pawai sepeda motor, ada juga yang menggunakan hadrah, dan mereka saat berangkat dari Masjid Agung Asy-Syuhada dan pulang ke kediamannya masing-masing dikawal ketat oleh masing-masing petugas polsek dari anggota Polres Pamekasan. Nah, kemarin juga saat penurunan sebanyak 414 jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan ini juga dilakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Sebelum para jemaah turun ke lokasi penurunan, tepatnya pagi hari sekitar 5:30 begitu, mereka terlebih dahulu disterilisasi dengan disemprotkan cairan disinfektan oleh personel BPBD Pamekasan. Setelah itu mereka turun diwajibkan semuanya memakai masker, sehingga daripada keluarganya yang langsung ingin melakukan kunjungan begitu, ini aman dari penyebaran COVID-19. Begitu rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Masih melekat diingatan tentang Ayu Laksmi, pemeran hantu ibu di film perdana Pengabdi Setan. Kini sosok hantu tersebut akan muncul kembali dalam film garapan sutradara Joko Anwar yang berjudul Pengabdi Setan 2 Komunian. Ternyata ada cerita yang tak diketahui sebelum Ayu Laksmi masuk ke dalam keluarga Pengabdi Setan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ihwana Mutuah Miko yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ihwana. Ya, rekan Mei, Pengabdi Setan 2 Komunian akan segera tayang pada tanggal 4 Agustus 2022 ini. Untuk pemeran ibu atau hantu ibu akan tetap ada pada Pengabdi Setan 2 ini, dan sudah diberitahukan sebelumnya oleh sang sutradara yaitu Joko Anwar. Untuk Ayu Laksmi sendiri sempat bercerita jika dirinya sangat berterima kasih kepada sutradara Joko Anwar karena bisa akhirnya ikut dalam menjadi satu keluarga di Pengabdi Setan. Namanya sangat dikenal ketika berperan menjadi hantu ibu ketika Pengabdi Setan pertama sebelumnya. Terima kasih, seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ihwana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemeran ibu serta sutradara Joko Anwar. Berikut tayangannya untuk Anda. Buka dong, Bu.
Selamat sore. Bagi para media yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sebelumnya saya mohon maaf. Beberapa bulan yang lalu ketika Abang Joko Anwar dan Rapi Film mengumumkan akan hadir pengabdi setan 2 komunian, begitu banyak media yang menghubungi saya untuk segera ingin mencari tahu. Namun karena saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan apakah boleh atau tidak boleh, jadi saya menaruh sepenuhnya hormat kepada para produser, juga para sutradara, para pemegang keputusan untuk menjelaskan terlebih dahulu rencana-rencananya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baiklah, saya rubah sedikit. Training film kami, Pengabdi Setan 2 Komunian. Film ini adalah hasil kerja kolaborasi bersama Rapi Films bersama dengan Kamensi Pictures, didukung oleh Sky Media, Brown Entertainment, dan Legacy Pictures. Dan hari ini kita akan tonton film ini setelah dikerjakan selama 2 tahun. Setelah ini akan ada press conference bersama teman-teman. Enjoy the ride, enjoy the movie. Satu hal yang kami minta akan sangat membantu sekali kami dari film, kru dan cast akan sangat berterima kasih sekali kalau misalnya nanti ketika menuliskan film ini di media rekan masing-masing tidak menuliskan cerita plot point yang penting supaya tidak mengurangi kenikmatan penonton untuk menontonnya. Dalam kata lain, tidak ada spoiler, karena kalau spoiler ibu akan datang malam-malam ke rumah. Terima kasih. Film ini dimaksudkan untuk dinikmati dengan cara seriuh-riuhnya. Silakan menjerit, tepuk tangan, berteriak, dan enjoy the show. Pengabdi Setan 2. Momentum Tahun Baru Islam diisi oleh masyarakat Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dengan menggelar jamasan pusaka atau mencuci pusaka. Jamasan pusaka tersebut dilaksanakan di Pendopo Perdikan Sewulan, sebuah rumah limas yang dulunya merupakan pusat pemerintahan wilayah Sewulan. Para sesepuh dan warga sekitar berkumpul di rumah tersebut. Pejabat desa dan kecamatan setempat juga tampak hadir dan menyaksikan acara tahunan yang dilaksanakan setiap Tahun Baru Islam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Terima kasih, Mei. Selamat siang, Tribuners. Ya, benar sekali dapat dilaporkan di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, bersaja digelar jamasan pusaka atau mencuci pusaka yang merupakan milik dari Desa Sewulan, merupakan peninggalan dari Ki Ageng Basyariah yang merupakan pendiri Desa Sewulan. Nah, untuk pelaksanaan jamasan pusaka atau pencucian pusaka ini memang tidak selalu dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Syuro, namun lebih menempatkan pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Legi yang bertepatan pada bulan Syuro tersebut. Jadi ketika tanggal 1 Syuronya bertepatan dengan Selasa Kliwon akan dilaksanakan pada tanggal tersebut, namun jika tidak maka akan dipilih hari Selasa Kliwon atau Jumat Legi yang berdekatan dengan tanggal 1 Muharram. Nah, untuk proses jamasannya sendiri seperti jamasan pada umumnya, belasan pusaka berbagai jenis mulai dari keris hingga tombak dicuci menggunakan air bunga setaman, lalu digosok menggunakan jeruk nipis dan dibilas dengan kelapa air hijau. Setelah itu keris akan dilapisi dengan arsenik atau biasa disebut istilah orang Jawanya warangan, yang kemudian dijemur lalu dimasukkan kembali ke dalam warongko atau selongsong kerisnya dan kemudian disimpan di dalam rumah.
Sedangkan untuk pusaka utamanya sendiri yaitu songsong atau payung yang dikeluarkan dan disandingkan dengan pusaka yang sedang dicuci. Untuk payung sendiri memang tidak dicuci dan hanya didekatkan kepada keris dan tombak lain yang sedang dicuci. Saat ini pusaka-pusaka tersebut dirawat oleh keturunan Ki Ageng Basyariah yang juga tinggal di Pendopo Perdikan Sewulan. Nah, untuk sejarahnya sendiri, songsong ini merupakan perlambang atau simbol saat itu Ki Ageng Basyariah diberikan hadiah oleh Pakubuwana II karena berhasil mengembalikan tahta Mataram Islam saat geger pecinan. Dan sebagai gantinya, Ki Ageng Basyariah yang saat masih mudanya dipanggil Bagus Harun diberikan tanah perdikan di wilayah Madiun bagian selatan yang saat ini diberi nama Sewulan, dan tanah tersebut bebas dari pajak dan juga berhak untuk melakukan pemerintahan sendiri, bebas dari peraturan dari Keraton Kartasura saat itu. Begitu yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Terima kasih rekan Sofian Chandra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Desa Sewulan serta pemerhati budaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini Mas, ini kan kegiatan rutinan tahunan, jadi ini merupakan tradisi yang sudah lama di Sewulan, kaitannya sama ini nanti lahirnya Sewulan kan gitu ya. Ini merupakan salah satu ikonnya Sewulan. Jadi saya sebagai perwakilan dari Pemkes ini sangat mensupport sekali untuk pelestarian budaya budaya itu. Nah, ini nanti merupakan potensi yang akan dikembangkan di desa kami, desa Sewulan. Bulan Juro ini pusakanya dari yang terdahulu itu dari Bapak Irul ini kita mandikan, kita sucikan di sini setahun sekali setiap bulan. Usia yang sudah lama akan agar tetap terpelihara, dan di situ sendiri juga mengandung filosofi yang tinggi, yaitu untuk menjamasi diri kita pribadi. Jadi pusaka itu juga melambangkan lahir batin kita, karena di situ ada warongko dan ada curigo. Curigo itu ibaratnya adalah roh sukma kita, warongko itu merupakan wadah atau jasad daripada tubuh kita. Kalau itu sudah kita sucikan di dalam bulan Muharram, harapannya kita akan kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang saat sekarang sedang dijamasi ini semua adalah peninggalan dari pendiri Perdikan Sewulan dan juga Ki Ageng Sewulan selanjutnya, yaitu dari Ki Ageng Basyariah yang diteruskan oleh Ki Ageng Maklum sampai ke Ki Ageng Wiryakulomo dan terakhir Ki Ageng Muhammad Ikhwan Ali. Polres Manggarai Barat menetapkan 1 orang tersangka yang melakukan demonstrasi terkait penetapan tarif masuk Taman Nasional Komodo pada Senin 1 Agustus kemarin. Adapun penerapan pasal yang dikenakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta tentang kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Terdapat 2 orang aktivis yang masih diamankan di Mapolres Manggarai Barat, yakni ER dan L. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Gecio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gecio. Selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Indonesia Tenggara Timur. Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Manggarai Barat menetapkan 1 orang tersangka dalam dugaan kasus gangguan Kamtibmas yang dilakukan di Labuan Bajo pada Senin 1 Agustus 2022 lalu. Penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh Kapolres Manggarai Barat AKBP Feli Hermanto dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Manggarai Barat pada Selasa 2 Agustus 2022. Dalam penjelasannya, Kapolres Manggarai Barat mengatakan bahwa pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka diduga melakukan tindakan pidana
dengan mengganggu tertiban umum. Dan dalam kasus yang telah dinaikkan ke tahap penyidikan tersebut, terdapat sejumlah saksi-saksi yang telah diperiksa yang mencapai puluhan orang terkait dengan protes kenaikan harga tarif masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo, khususnya Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan di sekitarnya. Tersangka yang saat ini masih berada di Mapolres Manggarai Barat beserta dengan sejumlah saksi lainnya pada Senin 1 Agustus 2020 aksi demonstrasi dalam bentuk membersihkan sampah di beberapa titik ditentukan. Saat upaya pembersihan dilakukan di dekat area Batam yang disebut sebagai area vital, terjadi kericuhan di lokasi tersebut hingga mengakibatkan sejumlah aktivis turun diamankan hingga ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka satu orang dengan inisial RTT. Selanjutnya dapat saya kabarkan juga rekan media dan Tribuners dimanapun Anda berada, kondisi Labuan Bajo dalam aksi mogok massal yang dilakukan oleh para pelaku pariwisata yang menolak kebijakan oleh pemerintah Provinsi Tenggara Timur dan Balai Taman Nasional Komodo tersebut digelar selama 2 hari kemarin, sejak tanggal 1 dan tanggal 2. Dalam gelaran aksi tersebut terpantau di sejumlah titik vital maupun juga di area pariwisata berjalan normal seperti biasa. Salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo terpantau situasi arus kedatangan penumpang yakni wisatawan maupun juga warga Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat berjalan normal. Memang dalam pantauan kemarin dilakukan pada Selasa 2 Agustus 2022 kemarin terdapat situasi di mana para wisatawan sulit mendapatkan akses layanan transportasi wisata karena aksi mogok tersebut. Namun pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan pihak bandara menyediakan bus untuk membantu para wisatawan berkunjung atau pergi ke tempat tujuan mereka. Tidak hanya bus, pihak pemerintah juga menyediakan mobil dinas atau mobil plat merah untuk membantu para wisatawan. Tidak hanya itu, Tribuners, aktivitas terpantau hingga pada pagi hari ini terpantau normal dan terdapat sejumlah pelaku pariwisata yang kemarin melakukan mogok sudah kembali bekerja seperti para supir travel yang kembali beraktivitas normal seperti biasa melayani para tamu. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Gecio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Manggarai Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Maksudnya bagaimana? Kan salah satu yang paksa untuk masuk ke baik, kondisi hasil dari kegiatan aksi itu dinamis, keterangan informasi dinamis, sehingga berdasarkan hasil kajian dari tim yang sudah dibentuk oleh Polda, NDT, dan Polres Manggarai Barat, kami di sini menetapkan yang bersangkutan dengan penerapan pasal tertentu. Pak, yang 2 orang tadi, apakah kemungkinan, yang kan ada 3 tuh, yang 1 sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah 2 orang kemungkinan menjadi tersangka juga, Pak? Kita lihat selanjutnya dari hasil proses pemberkasan selanjutnya. Pak, bisa dijelaskan aksi atau apa yang dilakukan oleh salah satu yang dijadikan tersangka itu sehingga lebih ditetapkan dari tersangka, Pak? Apa yang mendasari hal itu, Pak? Artinya sehingga dia berbeda dengan 2 lainnya. Ada peran, di situ ada peran dalam penetapan pasal yang dipersangkakan. Pak Kapolres, izin, saat ini kan kita ada Karo Optu, Pak Karo. Apakah dengan situasi siaga ditempatkan di objek vital itu selama sebulan dan patroli selama sebulan tetap berjalan, Pak? Minta penjelasan. Terkait dengan pengamanan kita di sini untuk backup Polres, itu personil kita yang kita turun ke sini 340, dibantu dengan
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memimpin upacara pembukaan latihan gabungan bersama Super Garuda Shield di Pusat Latihan Tempur Martapura, Sumatera Selatan pada Rabu 3 Agustus. It's not an illusion. It's real. Get ready. Coming soon. Turut mendampingi Andika, Komandan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Pasifik Jenderal Charles Flynn. Dalam latihan tersebut tercatat 14 negara yang terlibat, baik sebagai peserta maupun pengamat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Gita Irawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gita. Selamat siang rekan Mei, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, suara Anda terdengar dengan jelas oleh kami, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Tribuners, baru saja tadi kita menyaksikan pembukaan dari latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022 yang dibuka oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Tadi jadi dalam latihan ini diperkirakan total ada sekitar 5.000 personel militer gabungan baik dari Indonesia maupun 13 negara sahabat lainnya. Para peserta dari latihan gabungan bersama ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, kemudian Singapura, juga negara-negara lain di kawasan Pasifik. Latihan kali ini sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya, yakni diantaranya adalah karena latihan tahun ini melibatkan dari 3 matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Ada 4 titik lokasi yang menjadi daerah latihan. Yang pertama adalah di sini di Puslatpur Martapura, Sumatera Selatan, kemudian juga di daerah latihan Dabo Singkep, Kepulauan Riau, kemudian daerah latihan Kodam 6 Mula Warman, Amborawang, dan juga Bandara Sultan Mahmud Baharudin di Palembang. Sejumlah alutsista juga diterjunkan dalam latihan kali ini, diantaranya Astros dari TNI, kemudian helikopter Apache, helikopter Serbu, Apache dari TNI, juga ada Black Hawk, helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, kemudian ada pesawat intai maritim dari Amerika Serikat, Poseidon, P-8, dan juga alutsista lainnya. Dalam pernyataannya tadi, tanya jawab dengan wartawan, Panglima TNI membantah bahwa latihan kali ini juga memiliki pesan gitu ya terhadap situasi di Taiwan yang agak memanas gitu. Andika mengatakan bahwa latihan tahun ini merupakan latihan rutin saja seperti tahun-tahun sebelumnya, karena latihan Garuda Shield ini sendiri sudah dilakukan sebanyak 16 kali sepanjang ini gitu. Selain itu juga Andika berharap agar para personel yang mengikuti latihan Super Garuda Shield tahun ini juga dapat terus menjalin hubungan baik dengan para prajurit dari militer negara sahabat, hingga ke depannya mungkin bisa dapat memanfaatkan hubungan-hubungan baik tersebut. Selain itu juga Jenderal Flynn tadi menyampaikan ia sangat bangga akan perkembangan dari latihan Super Garuda Shield yang tahun ini, karena sangat banyaknya peserta dari negara-negara yang lain yang ikut terlibat dalam latihan ini. Ia juga berpesan kepada para prajurit yang mengikuti latihan tahun ini untuk bisa tetap menjaga keselamatan, menjalin hubungan baik, dan juga berharap ke depan di tahun 2023 juga akan ada latihan Garuda Shield berikutnya. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita Irawan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Berikut tayangannya untuk Anda. Berpartisipasi dalam mengerahkan kapal Angkatan Lautnya atau KRI-nya, yaitu seperti Singapura, Amerika, kemudian juga pesawat udaranya dari Amerika juga, kemudian kalau pasukan itu dari Australia,
kemudian dari Jepang tadi yang ikut terjun adalah juga pasukan bela diri elemen daratnya yang juga ikut terjun. Kemudian dari Singapura juga mereka akan terlibat untuk pelatihan yang akan berjalan sampai dengan tanggal 14 Agustus. Materinya bukan hanya darat ada di sini, tetapi juga ada di laut. Kita lakukan hari ini sudah berlangsung di utaranya Bangka Belitung, latihan co-deployment atau cooperative deployment. Jadi ada tujuh kapal angkatan laut. Kita membawa 4 kapal angkatan laut, yaitu KRI Bung Tomo, KRI Makassar, KRI John Lee, KRI Franz Kasieko. Dari Singapura ada 2 kapal juga, RSS Supreme dan RSS Resolution. Dari Amerika ada 2, yaitu USS Charleston dan USS Green Bay. Nah, co-deployment itu adalah salah satu manuver yang perlu dilakukan karena banyak yang bisa dilakukan. Hari ini salah satunya adalah search and rescue, di mana pesawat intai yang terlibat adalah pesawat intai Angkatan Udara kita dengan Amerika. Jadi kapal, misalnya kapal dari Amerika, Singapura, dia seperti Seorang pria berinisial L warga Peradong, Bangka Barat berhasil ditangkap tim Spider Polsek Jebus. Ia ditangkap di Pondok Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Kedondong, Desa Tumbak Petar, Kecamatan Jebus pada Selasa 2 Agustus malam. Pria ini ditangkap lantaran melakukan penikaman terhadap korban bernama Agus di tempat hiburan malam pada Senin 1 Agustus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Yuranda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik, Mei. Bisa saya sampaikan dari Kabupaten Pajam, Port Jebus, yang dikomandoi oleh tim Speeder berhasil menangkap pria inisial EL, maksud kami, 34 tahun, warga Peradong, Bang Tritip, Kabupaten Bangka Barat sendiri. Di mana pria tersebut itu melakukan pembacokan atau penikaman terhadap Agus yang merupakan pegawai THM tempat hiburan milik di Dusun Puput, Kecamatan Paritiga pada Senin 1 Agustus kemarin. Pada saat konferensi pers, Kapolsek Jebus Gali mengatakan membenarkan pelaku sudah diamankan, saat ini sedang mendekam di ruang tahanan Polsek Jebus. Pelaku yang diamankan ini merupakan residivis kasus yang sama, memiliki bertolak mental dan sudah dipengaruhi alkohol saat melakukan aksinya. Mohon maaf Tribuners, koneksi wartawan kami terputus. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang oknum guru agama melakukan aksi bejat mencabuli muridnya di salah satu SD di Simpang Renggiang, Belitung Timur. Hal itu terungkap setelah banyaknya pesan berantai di grup WhatsApp yang menyebarkan kabar tersebut. Saat dikonfirmasi kebenarannya, Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur mengatakan tidak bisa memastikannya karena dugaan waktu kejadian itu sudah lama. Pihaknya pun saat ini dipastikan sudah melakukan langkah tegas, yakni memindahkan guru tersebut ke sekolah lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Brian Bimantoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Brian.
Baik, Mei, Tribuners, dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada, selamat siang. Aksi bejat dilakukan oleh seorang oknum guru agama di salah satu SD di Kecamatan Simpang Renggiang, Belitung Timur. Dia diduga melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya yang saat itu masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Kepada posbelitung.co Rabu 3 Agustus 2022, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Belitung Timur, Imelda Handayani, mengungkapkan kasus itu terjadi sekitar tahun 2020-2021. Walaupun kejadiannya sudah lama, kasus tersebut baru terungkap pada Juni 2022, setelah korban menceritakannya kepada keluarganya bahwa pernah mendapat perlakuan asusila dari guru agamanya. Setelah dapat laporan tersebut, LPA Belitung Timur langsung melakukan pendampingan dan melakukan tes psikologi kepada anak tersebut. Dan hasilnya memang sang anak mengalami trauma berat atas perlakuan dari gurunya. Meski demikian, Imelda mengatakan dari pihak keluarga tidak melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, sebab tidak ingin memperpanjang masalah ke depannya. Saat ini korban pelecehan seksual tersebut masih bersekolah dan sudah berada di kelas 6, serta terus mendapatkan trauma healing dari LPA Belitung Timur. Sementara itu, Mei dan Tribuners, Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur, Sarjano, mengaku tidak bisa memastikan kejadian tersebut lantaran waktu yang sudah lama kejadiannya. Namun, terkait dengan dugaan adanya tindak indisipliner dan pelanggaran kode etik kepegawaian, pihaknya sudah menjatuhkan sanksi, yaitu memindahkan guru tersebut ke sekolah lain. Dia berharap dengan pemindahan itu bisa menjadi pelajaran bagi terduga pelaku dan juga guru lainnya supaya tidak melakukan hal serupa. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Mei. Terima kasih rekan Brian Bimantoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pria berinisial HR harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polresta Cirebon. Pasalnya, ia yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah tersebut nekat membawa kabur gadis di bawah umur asal Kabupaten Cirebon. Kasat Reskrim Polresta Cirebon mengatakan HR juga meruda paksa korban yang saat ini masih berstatus pelajar kelas 3 SMP. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Imam. Ya baik, Mei, terima kasih. Saat ini Satreskrim Polresta Cirebon masih melakukan pemeriksaan intensif kepada HR yang membawa kabur gadis di bawah umur tanpa seizin orang tuanya, sehingga orang tua korban tidak terima dan melaporkannya ke polisian. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka juga mengakui telah berusaha paksa korban sebanyak 2 kali di rumahnya. Dan saat ini juga petugas masih memberikan pendampingan psikologis kepada korban yang mengalami trauma. Dari hasil pemeriksaan sementara juga diketahui bahwa modus operandi dari tersangka sendiri ialah tersangka dan korban saling mengenal melalui fitur chatting di game online, dan kemudian mereka melanjutkan komunikasi secara intensif di aplikasi WhatsApp. Dari komunikasi tersebut, tersangka kemudian datang ke Kabupaten Cirebon dari rumahnya di Banyumas untuk bertemu dengan korban. Dan dalam pertemuan tersebut, tersangka mengajak korban untuk mengunjungi rumahnya di Banyumas, dan korban pun menurutinya, sehingga pada kesempatan itu tersangka dan korban pulang ke Banyumas menggunakan kendaraan umum. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 15 Juli 2022 dan korban dan tersangka bertemu di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon kira-kira pada pukul 12.30 WIB, dan kemudian mereka pun berangkat ke Banyumas, dan tersangka mengajak korban di rumahnya, dan kemudian korban baru pulang kembali ke Cirebon 8 hari kemudian. Dan dalam peristiwa tersebut, orang tua korban langsung melaporkan kepada kepolisian, dan dari Satreskrim Polresta Cirebon yang menerima laporan tersebut langsung menangkap tersangka pada 24 Juli 2022. Dan sampai saat ini tersangka juga masih menjalani pemeriksaan intensif. Nah, selain itu, petugas kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya pakaian yang digunakan korban pada saat dibawa kabur oleh tersangka. Petugas sendiri
menjerat pasal 332 KUHP kepada tersangka dan tersangka diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian, Mem. Terima kasih rekan Ahmad Imam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang TNI gabungan terlibat cekcok dengan Satpam Stasiun Kereta Api Kota Bumi, Lampung Utara. Kepala Stasiun Kota Bumi di ruang kerjanya mengatakan, awalnya TNI gabungan yang mengenakan baju TNI AD itu hendak memasuki Stasiun Kereta Api Kota Bumi. Namun saat diminta menunjukkan identitas diri, ia hanya dapat menunjukkan KTP dan kartu keluarga saja. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anung. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Berikut kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah mobil minibus warna merah jatuh saat hendak menyeberang di Desa Laosu, Kecamatan Bondoala, Konawe, Sulawesi Tenggara. Insiden jatuhnya mobil minibus ini terjadi di penyeberangan Pincara di kecamatan tersebut pada Selasa malam. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mobil tersebut masih tenggelam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Armanto Sepu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arman. Baik, rekan Mei melaporkan dari Kabupaten Konawe bahwa pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah, sebuah minibus berwarna merah jatuh pada saat hendak menyeberang menggunakan Pincara di Desa Laosu, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, di mana dari hasil informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian sektor Bondoala bahwa kronologi kejadiannya bermula saat mobil tersebut dikemudikan oleh wanita bernama atau berinisial EL, warga Kelurahan Torigi, Kecamatan Anggarberi, Kabupaten Konawe, akan menyeberangi Pincara tersebut menuju ke Kota Kendari. Pada saat menaiki Pincara, ER sempat diarahkan oleh pemilik Pincara untuk secara perlahan-lahan menaiki Pincara tersebut, namun tiba-tiba saja mungkin kehilangan kendali, pengemudi mobil dengan kecepatan tinggi menaiki Pincara tersebut sehingga tidak bisa dikendalikan lagi. Kemudian mobil Daihatsu Sigra ini tenggelam sejauh dan hanyut sejauh 50 meter ke arah Sungai Konaweha. Hingga pada tadi malam juga evakuasi mobil tidak dilakukan karena mengingat cuaca yang gelap, situasi yang sedang gelap. Dari video amatir yang kami peroleh juga, sejumlah warga yang berada di sekitar tampak histeris melihat kondisi ini. Dan juga dari peristiwa ini tidak ada korban jiwa, karena di dalam mobil tersebut pada saat terjadi peristiwa ini, hanya seorang pengemudi saja yang berada dalam mobil dan dinyatakan dalam keadaan selamat. Dan hingga saat ini rencananya mobil tersebut akan dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian, dan dari hasil laporan pihak kepolisian menyatakan bahwa peristiwa ini murni dari kelalaian pengemudi mobil tersebut. Demikian kami laporkan rekan Mei dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Terima kasih rekan Arman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mayat pria dalam kondisi hangus terbakar ditemukan di kali dekat TPU Liliba, Kota Kupang pada Selasa 2 Agustus. Tempat kejadian perkara termasuk wilayah RT 45, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo. Dari foto dan video yang diperoleh tampak tubuh korban masih utuh namun sudah hangus terbakar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Ray Rebon yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ray. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat saya laporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, sesosok jenazah tanpa identitas ditemukan hangus terbakar oleh warga. Korban ditemukan di antara bebatuan di dalam sebuah kali kecil di RT 45, RW 17, Kelurahan Liliba, Kota Kupang. Saat berada di lokasi, penemuan jenazah berada sekitar 70 meter dari tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang. Kondisi jenazah yang hangus terbakar sehingga sulit untuk dikenali dan diidentifikasi saat ditemukan korban dalam posisi terlentang dengan tangan kanannya menempel di dahi dan kedua kakinya bersilang. Dari mulut korban pun nampak keluar darah segar namun sekujur tubuhnya hangus sudah terbakar. Ada beberapa lembaran bekas terbakar juga berada di sekitar jasad korban. Jenazah korban pertama kali ditemukan seorang siswa sekolah dasar bernama Rian saat pulang bersama teman-teman lain dari sekolah dan melewati tempat tersebut. Penemuan itu langsung diteruskan oleh Rian kepada pihak pemerintah setempat atau RT 45, yakni Kanisius Gambu. Kanisius Gambu yang menerima laporan temuan mayat dari Rian langsung melanjutkan laporan tersebut ke pihak keamanan atau Polresta Kupang Kota. Menerima laporan tersebut, aparat kepolisian dari Polresta Kupang Kota langsung mendatangi TKP dan memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, petugas identifikasi Polres Kupang Kota menemukan satu unit telepon seluler yang juga ikut terbakar dan diduga milik korban. Polisi juga sempat menyisir di sekitar TKP untuk mencari tahu identitas ataupun jejak korban. Penemuan jenazah tanpa identitas hangus terbakar tersebut diduga berjenis kelamin laki-laki. Peristiwa tersebut sontak membuat geger warga setempat. Warga pun berdatangan ke TKP untuk menyaksikan polisi melakukan olah TKP, namun warga dilarang mendekat ke jasad korban oleh pihak kepolisian. Polres Kupang Kota, Kombes Pol Risyan Krishna Buyaswanto mengatakan diduga korban berjenis kelamin laki-laki dan sudah tidak bisa dikenal lagi karena kondisi jasad korban hangus terbakar. Lanjut disampaikan Krishna, pihaknya pun masih mencari identitas korban karena oleh warga sekitar tidak ada anggota keluarga yang hilang. Dia pun mengatakan bahwa polisi juga belum bisa memastikan usia korban. Dari hasil olah TKP dan melihat kondisi jenazah korban, Risyan menyebut bahwa diduga korban meninggal akibat dibunuh dan sengaja dibuang dan dibakar oleh pelaku. Jenazah pun lalu dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara di Suli Kupang. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Ray atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang TNI Gadungan terlibat cekcok dengan Satpam Stasiun Kereta Api Kota Bumi, Lampung Utara. Kepala Stasiun Kota Bumi di ruang kerjanya mengatakan awalnya TNI Gadungan yang mengenakan baju TNI AD itu hendak memasuki Stasiun Kereta Api Kota Bumi. Namun saat diminta menunjukkan identitas diri, ia hanya dapat menunjukkan KTP dan kartu keluarga saja. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Anung.
bisa dijelaskan bahwa pada hari Senin kemarin ada seorang pemuda datangi stasiun kereta api Kota Bumi dengan berseragamkan mirip TNI. Di saat itu ia ditanyakan oleh petugas satpam setempat untuk identitasnya. Namun ia marah-marah sehingga ia diamankan oleh satpam. Ia tidak mau ataupun tidak menerima akan perlakuan tersebut. Akibatnya ia dibawa keluar hingga akhirnya ia pingsan. Ketika pingsan tersebut, semua anggota satpam dan petugas kereta api serta pegawai membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, wartawan mendapatkan keterangan dari Babinsa bahwa ia merupakan seorang warga biasa, bukan anggota TNI. Hal ini diketahui dari Serka Haryazi selaku Babinsa Kecamatan Tanjung Raja. Identitas pria tersebut diketahui bernama Suryanto yang berjenis kelamin laki-laki dan bekerja sebagai buruh tani di tempat tinggalnya. Ia memang sudah lama menderita kejiwaan, sebut Serda Haryazi. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Anung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan tenaga honorer di Banten menggeruduk kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada Selasa 2 Agustus. Kedatangan mereka masih berkaitan dengan persoalan mengenai rencana penghapusan tenaga honorer di Indonesia. Ketua Umum FPNPB Taufik Hidayat menyampaikan bahwa kedatangannya ke kantor BKD Banten untuk meminta kejelasan status. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, diketahui bahwa puluhan tenaga honorer di Banten baru saja menggeruduk kantor Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten pada Selasa 2 Agustus 2022 kemarin, di mana kedatangan mereka masih berkaitan dengan persoalan mengenai rencana penghapusan tenaga honorer di Indonesia dan termasuk di Banten. Di mana Ketua Umum Forum Pegawai Non-PNS Banten Taufik Hidayat menyampaikan bahwa kedatangan mereka di kantor BKD Provinsi Banten yaitu dalam rangka mempertanyakan mengenai perkembangan nasib dari para tenaga honorer di Banten yang akan dilakukan oleh Kemenpan RB, di mana untuk kedatangan para tenaga honorer tersebut sebelumnya mereka akan menggelar aksi, mereka menjalin perjanjian dengan Pemprov Banten, namun sekitar 2 bulan belum ada kejelasan mengenai nasib mereka. Taufik juga mengatakan bahwa para tenaga honorer sendiri mereka ketika mendatangi BKD Provinsi Banten, mereka mendapatkan sejumlah jawaban dari BKD Provinsi Banten, diantaranya yaitu untuk tenaga honorer di Banten sendiri, pihak Pemprov Banten tidak akan melakukan outsourcing sebelum para tenaga honorer kepastian di Menpan RB. Kemudian untuk hal lain juga disampaikan oleh Taufik bahwa berdasarkan dari kabar dari Menpan RB, untuk kepegawaian sendiri di Provinsi Banten, mereka akan dilakukan pendataan untuk para tenaga honorer di minimal di paling rendah itu sekitar 1 tahun atau 5 tahun mereka akan mendapatkan akan dilakukan pendataan untuk diutamakan diangkat untuk PPK atau CPNS. Kemudian juga selain itu Taufik menyampaikan bahwa kedatangan mereka juga mempertanyakan sejauh mana terkait perkembangan tentang peningkatan kesejahteraan honorer, di mana untuk para tenaga honorer di Banten mereka meminta kenaikan upah atau gaji, yang mana saat ini menurut Taufik bahwa gaji mereka itu masih di bawah UMR atau UMK, bahkan di bawah UMP Provinsi Banten. Disampaikan Taufik bahwa mereka mendapatkan penghasilan itu sekitar 2,4 juta, sedangkan UMP di Provinsi Banten sendiri sekitar 25 juta, sehingga mereka berharap agar Pemprov Banten bisa memberikan peningkatan terhadap upah para tenaga honorer, di mana mereka meminta agar para untuk lulusan SMP itu di angka sekitar 3,9 juta, kemudian untuk angka di tingkat SMA 4 juta, untuk D3 4,1 juta, dan untuk S1
Mereka meminta agar upah mereka bisa di angka 4,2 juta, Mei. Baik, terima kasih rekan Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BKD Provinsi Banten. Berikut tayangannya untuk Anda. Saat pemerintah daerah, Kemenpan RB dalam hal ini untuk penataan status non-PNS. Penataan itu lebih kepada bagaimana teman-teman non-PNS bisa lebih sejahtera, bisa lebih bermartabat, terutama kaitan dengan perbaikan penghasilannya, kepastian hukumnya, statusnya. Nah, ini kan luar biasa. Kriteria yang dibangun sangat jelas. Bagi non-PNS yang bekerja minimal 1 tahun diakui dan diberikan kesempatan untuk ikut tes P3K. Batas umur 20 tahun, maksimal batas atasnya 56 tahun, diberikan kesempatan. Kan kalau merujuk ke PP 49 2018 ya, itu kan teman-teman P3K itu yang non PNS ya, bukan musuh P3K, yang non PNS itu harus selesai ditata sampai November 2023. Tapi dengan ada Kemenpan ini respon sangat luar biasa ya, bahwa memang Kemenpan sebagai kementerian yang punya kewenangan kaitan dengan regulasi punya niat baik bagaimana menata non PNS itu dari sisi karirnya, dari sisi penghasilannya lebih bermartabat, lebih baik, dan kriterianya lebih menjanjikan. Artinya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi non PNS untuk bisa berkarir, mengabdi kepada masing-masing, kepada negara ya, negara dan bangsa, di pemerintah daerah atau pusat. Ini kabar gembira lah buat teman-teman. Artinya kesempatan itu sudah dibuka. Suratnya kapan Pak? Per tanggal 22 Juli 2022. Isinya tadi soal itu. Isinya itu. Jadi kriteria kaitan pemetaan, peta jalannya gitu ya. Dari mulai kriteria tadi umur, kemudian batas pendataan itu, semua itu data disampaikan ke Kemenpan RB melalui PKN, satu sistem ya kan, dan ditandatangani oleh PPK. PPK itu siapa? Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Menteri. Karena di kementerian juga ada honor banyak yang non-PNS itu. Ditandatangani menggunakan STPJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak, bahwa data itu betul dan sudah bekerja selama 1 tahun sesuai dengan kriteria. Kalau Pemprov udah Pak? Ini kan sampai tanggal 20 September. Oh. 20. Sekolah Dasar Impres Malengkeri 1 dan 2 di Kecamatan Tamalate, Makassar disegel warga. Papan segel berdiri tepat di bagian tengah pekarangan hingga menutupi 3 bangunan ruang. 3 bangunan yang tertutup segel yaitu 2 kelas ruang belajar dan 1 perpustakaan. Kepala sekolah mengatakan penyegelan dilakukan oleh seorang yang mengaku pemilik lahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Emba. Ya, baik Mei dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa bangunan sekolah di SD Impres Malengkeri 1 dan 2 itu terdapat segel seng yang dibangun oleh seseorang yang mengklaim sebagai ahli waris ataupun pemilik lahan yang lahannya itu berada di 2 kelas ruang belajar dan 1 perpustakaan serta perpustakaan juga dari SD Malengkeri 2. Jadi ada 4 bangunan yang tertutup papan pelang seng yang merupakan segel yang dibangun oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, yang kemudian mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar. Namun demikian, proses belajar mengajar oleh siswa ataupun murid di SD Malengkeri 1 dan 2 tetap berjalan setelah kepala sekolah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan juga Pertanahan untuk bagaimana dapat membuka ataupun membuat pintu di seng segel yang terpasang agar 2 kelas yang sebelumnya tertutup segel
itu dapat digunakan kembali. Jadi untuk saat ini 2 ruangan yang sebelumnya tertutup segel itu sudah digunakan kembali karena jumlah siswa sekitar 300 lebih ini tidak mencukupi untuk ruang belajarnya. Selain itu, Mei dan Tribuners, pasca penyegelan oleh orang yang mengaku sebagai pemilik lahan ini, perpustakaan di SD Malengkiri 1 dan 2 itu dikabarkan kebobolan maling. Kenapa? Karena buku-buku, ada ratusan buku dan berbagai jenis buku di dalam perpustakaan itu raib ataupun hilang semua, dan kondisinya sudah teracak-acak begitu. Ini terjadi, penyegelan ini terjadi pasca saat pandemi mulai memuncak dan mengharuskan untuk sekolah dari rumah. Jadi saat itu kondisi sekolah sedang kosong, orang yang mengaku sebagai pemilik lahan pun membangun segel seng tersebut. Jadi tanpa sepengetahuan pihak sekolah begitu. Dan kasus untuk buku yang dikabarkan dicuri ini itu telah dilaporkan ke kepolisian sektor Tamalate, Kota Makassar. Nih. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Sekolah SD Impres Malengkiri 1. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini yang klaim ini. Oh, yang lahan ini? Ya, lahan ini. Ada 2 kelas, Bu ya? 2 kelas ini kelas sepotong. Ada 1 kelas. Jadi ini 2 kelas tidak terpakai, Bu? 2 kelas tidak terpakai. Oh, iya. 2 kelas tidak terpakai. Sudah berapa lama ini tidak terpakai? Sejak Corona 2020. 2020. Dia klaim ini dia tutup ini pada saat libur-liburnya orang. Tidak ada aktivitas. Oh, tidak ada aktivitas. Ya. Saat 2020. sekolah di rumah itu, Bu ya? Ya, betul. Jadi langsung dia tutup seperti ini, dia seng. Dia pagari. Ini perpustakaan. Ini perpustakaan. Malengkiri 1. Yang di sebelah sana perpustakaan Malengkiri 2. Itu tidak difungsikan sekarang, Bu? Tidak sama sekali. Hasbi, seorang nelayan asal desa Kuala Baru Sungai, Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil, hilang di laut setelah perahu yang ditumpangi yang diterjang ombak di kawasan Suak Bakung pada Selasa 2 Agustus. Sementara rekannya bernama Suhardi yang sama-sama penduduk Kuala Baru Sungai selamat setelah berenang ke pinggir laut. Warga yang melakukan pencarian sejauh ini hanya menemukan perahu kayu korban terdampar di pinggir pantai dekat dengan lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Dede Rosadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, Mei. Hasbi, penduduk desa Kuala Baru Sungai, Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, hilang setelah perahu yang ditumpanginya bersama rekannya Suhardi. Pilih cat yang pasti aja. Bagus kualitasnya, bagus tampilannya, bagus hasil akhirnya. Vinilex, garansi hasil cat bagus. Terjang ombak di kawasan Suak Bakung, Kabupaten Aceh Selatan. Kejadiannya itu pada tengah hari kemarin, 2 Agustus 2022. Menurut informasi yang saya himpun, Wardi dan Hasbi itu berangkat melaut pada pagi hari kemarin, kemudian sampai di tengah laut, itu cuaca tidak bersahabat, terjadi hujan angin dan ombak yang sangat besar. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung di Kuala Baru, namun ternyata dalam perjalanan di tengah situasi ombak yang besar, mesin perahu yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Akhirnya kedua nelayan ini mencoba berusaha menepi, mengarahkan perahunya ke tepi, sementara usaha untuk menjatuhkan jangkar agar perahunya tidak terus terombang-ambing tidak berhasil. Akhirnya mereka memilih mengarahkan perahunya ke arah tepi. Sayang ketika perahu berada di kawasan Suak Bakung, ombak sangat besar membuat perahu mereka akhirnya terbalik. Nah, saat perahu terbalik, Suhardi berhasil berenang ke tepian, sementara rekannya Hasbi yang memang memiliki umur sudah lebih dari 50 tahun, tidak terlihat lagi akibat gulungan ombak. Suhardi sendiri menceritakan bahwa
setelah sampai di pinggir pantai, ia mencoba untuk mencari rekannya Hasbi, namun tidak juga ditemukan. Akhirnya ia memilih berjalan kaki menuju kampung, yaitu Kecamatan Kuala Baru, yang jaraknya dari lokasi kejadian itu sekitar 3 jam berjalan kaki. Sampai di kampung, ia menceritakan peristiwa yang dialaminya. Mendapat informasi itu, warga Muspika Kecamatan Kuala Baru serta para pemuda setempat langsung menuju lokasi untuk mencari Hasbi. Namun saat pencarian kemarin hingga tadi malam, korban tidak ditemukan. Yang ditemukan justru perahu milik korban yang terdampar di pinggir laut. Sementara hari ini juga informasi yang kami terima, proses pencarian juga kembali dilakukan dengan melibatkan tim yang lebih banyak lagi, termasuk bantuan dari Kabupaten Aceh Singkil. Namun sampai saya melaporkan saat ini, Hasbi, nelayan yang hilang, itu belum juga ditemukan. Mei. Ya, baik, terima kasih rekan Dedi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban selamat. Berikut tayangannya untuk Anda. Mengecek aja, jangan lagi yang pelik telinga. Mengecek aja. Ceritainnya ya, Pak. Bercerita aja kejadian. Jadi gini, Pak, kami rusak di Ranto. Ya, Ranto. Jauh. Daerah di laut. Ya, daerah laut. Cuma jauh ke Ranto semua. Daerah Brusma. Daerah Brusma lah, kayak gitu. Jadi mau pulang kan angin pecah tuh, mau pulang rusak mesin. Ya, jam 12. Ya, jam 12. Pagi. Kira-kira jam 7 lah. Pikiran sekolah ya. 7. Ya. Berdua. Robin. Berapa? Ukuran 8 meter tuh. Ya. Ada. Sedang asik berenang bersama 2 temannya di perairan hutan bakau di Kota Dumai, Provinsi Riau, seorang bocah lelaki berusia 11 tahun tiba-tiba tenggelam. Saat ini Basarnas Pekanbaru melalui tim rescue KN 218 Dumai sudah diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban. Lokasi kejadian tepatnya berada di hutan bakau Sungai Dumai, Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru Rizky Armanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rizky. Ya, terima kasih Mei. Dapat saya laporkan bahwa proses pencarian terhadap korban bernama Wahyu pada hari ini memasuki hari pencarian kedua, di mana tidak hanya tim dari Basarnas saja, melainkan juga tim SAR gabungan lainnya seperti dari Polair, dari BPBD, dari Tagana, dan dibantu juga oleh masyarakat masih melakukan proses pencarian pada hari ini. Dan pada hari ini juga proses pencarian sudah dilakukan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan sampai sejauh ini korban sendiri belum ditemukan, dan dikatakan oleh Humas Basarnas Pekanbaru, Kuku Widodo, bahwa peristiwa tenggelamnya korban terjadi pada hari Selasa kemarin, dan saat itu juga tim dari Basarnas Pekanbaru melalui tim KN 218 Dumai dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses pencarian. Dan pada hari ini tim memfokuskan pencarian pada sekitar titik LKP atau titik terakhir korban diketahui hilang. Adapun kronologis kejadian bermula saat itu korban bersama 2 orang rekannya sedang asik berenang di perairan tersebut, dan tiba-tiba saja korban terdiam dan sempat mengapung lalu tenggelam. Kejadian itu lantas dilaporkan oleh 2 orang rekannya kepada orang tua korban dan juga masyarakat sekitar yang saat itu langsung melakukan pencarian, namun hasilnya masih nihil. Kemudian masyarakat melaporkan kejadian ini kepada Basarnas Pekanbaru yang langsung mengerahkan tim ke sana untuk membantu proses pencarian. Begitu, Mi.
Baik, terima kasih rekan Rizky Armanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon menertibkan pedagang di Pasar Mardika Ambon pada Selasa 2 Agustus. Para petugas yang tergabung dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI Polri, dan lainnya mulai tiba di Pasar Mardika Ambon pukul 10 waktu Indonesia Timur. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Ambon, Fahmi Salatalohi, pun ikut turun tangan. Ia meminta agar para pedagang yang berjualan hingga memakan badan jalan untuk segera mengangkat barang dagangan mereka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Mesya Marasabesi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mesya. Baik, halo Mei, halo Tribuners. Saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, ingin melaporkan terkait dengan pada Selasa 2 Agustus 2022 kemarin, pemerintah Kota Ambon melakukan penertiban di Pasar Mardika Ambon. Penertiban ini dilakukan untuk sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan yang kerap kali terjadi di kawasan Pasar Mardika Ambon. Tribuners, dan kemarin sudah dilakukan penertiban. Nanti penertiban ini akan dilakukan sampai dengan 4 hari ke depan, sampai dengan hari Jumat nanti, Tribuners. Tadi untuk penertiban hari kedua juga sudah dilakukan. Untuk penertiban hari pertama sudah dilakukan dan aman-aman saja, namun untuk penertiban hari kedua tadi sempat nyaris ricuh dengan pedagang karena menurut pedagang lapak jualan mereka sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, di mana lapak dagangan mereka tidak dibangun memakan badan jalan sehingga menjadi pemicu kemacetan di Pasar Mardika Ambon. Dan tadi sempat nyaris ricuh dan kemudian bisa ditenangkan kembali oleh petugas yang bergabung untuk penertiban, dan kemudian lapak sudah disisir bersih mulai dari kawasan Terminal Mardika Ambon sampai dengan pagar revitalisasi Pasar Mardika Ambon, Tribuners. Untuk Anda ketahui, tim penertiban ini tergabung dari Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP, dan unsur TNI Polri, Dinas Indak, dan beberapa dinas lainnya yang tergabung dalam petugas penertiban ini. Selanjutnya, Tribuners, nanti akan dilakukan dibentuk tim terpadu yang nantinya mengatur dan mengawasi kemacetan yang kerap kali terjadi di Pasar Mardika Ambon. Tribuners, untuk Anda ketahui juga bahwa penertiban ini dilakukan karena beberapa waktu lalu persoalan macet di Pasar Mardika ini dikeluhkan oleh para supir angkot karena terminal Mardika Ambon sendiri sudah beralih fungsi, di mana tidak lagi menjadi tempat keluar masuknya kendaraan angkutan umum, tapi sudah menjadi tempat berjualan bagi para pedagang. Demikian yang dapat saya laporkan, Mei. Baik, terima kasih rekan Mesya atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Ambon. Berikut tayangannya untuk Anda. Dengan pembukaan jalur pagar seng ini, kami terus kita upayakan sampai tidak ada lagi para pedagang yang berjualan di sekitar situ. Nah, saya kira ini ada perkembangan yang baik karena koordinasi dari teman-teman TNI Polri, kemudian yang stakeholder ada di Pemkot sendiri, Dinas Perhubungan, kemudian Indak, BP. Jadi saya kira masyarakat juga sudah mulai sadar. Jika kami melakukan penertiban, mereka juga sendiri sudah mulai membongkar lapak-lapak mereka. Pak, ini ada pedagang yang belum mengetahui bahwa ada surat pemberitahuan untuk pembongkaran, bagaimana Pak? Kalau tidak mengetahui itu saya kira tidak mungkin, karena pemberitahuan ini kan sudah 3 kali. Mulai pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga. Kami sudah lakukan, dan saya kira lewat Dinas Indak, administrasinya itu kan semuanya sudah disiapkan. Pak, ini upaya untuk mengatasi kemacetan di Pasar Mardika ya Pak? Iya. Tadi ada yang paling macet kan ini ya. Mobil keluar itu kan sangat macet sekali. Kendaraan roda 2 juga begitu, jadi mulai hari ini sampai 4 hari ke depan kita akan
tertibkan sampai benar-benar tidak ada kemacetan. Ada target lapak kios yang harus dibongkar mungkin? Tetap kalau ada kios-kios atau lapak-lapak yang mengganggu normalisasi jalur, saya kira itu tetap ditertibkan. Tapi fokus hari ini mulai dari mana? Apakah hari ini mulai terminal A1, A2. Itu saya tahu. Penertiban tapi dong itu kan dong bisa undur tabalakan tapi kasihan kata orang. Intinya dong pindah, toh? Iya, Bapak Jalil ya biasa di Subalanja banyak dosen kasih kata jam berapa Bapak Jalil ya kasihan. Saya orang mahal biasa modal sejuta-juta Bapak Jalil. Masalahnya begini, kampung kan semakin pada jalan. Kedatangan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitong disambut dengan upacara adat Malamoy, suku asli yang mendiami wilayah Sorong Raya. Kapolda tiba di Mapolres Sorong Kota sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Kapolda langsung disambut oleh Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangan. Selanjutnya Kapolda diarahkan untuk mengikuti upacara adat Moy di depan pintu masuk Mapolres. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Petrus Bolilamak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Petrus. Baik rekan Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat bahwa Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga melakukan kunjungan perdananya setelah menjadi Kapolda di Papua Barat, yaitu melakukan kunjungan ke Polres Sorong Kota pada Selasa 2 Agustus 2022. Dalam kunjungan tersebut, Tribuners menariknya bahwa Kapolda disambut dengan tarian adat suku Moy, suku yang mendiami wilayah Sorong Raya. Di dalam kunjungan tersebut, tua-tua adat dari suku Moy memberikan sebuah tikar atau dalam bahasa Malamoynya koba-koba kepada Kapolda, dan kemudian Kapolda menginjakan kaki pertama kali di pintu masuk Mapolres Sorong Kota. Upacara ini menandakan bahwa masyarakat suku Moy yang ada di wilayah Sorong Raya menerima kedatangan Kapolda Papua Barat dengan senang hati dan juga dengan ikhlas. Selain memasang koba-koba ataupun tikar, Tribuners, orang tua atau tua-tua adat juga memberikan pengalungan kain adat, di mana simbol kain adat ini merupakan simbol perdamaian, di mana di sekitar Tanah Malamoy bahwa dengan menggunakan kain adat, pemberian kain adat ini, semua masalah ataupun problem ataupun pertikaian bisa diselesaikan dengan saling memberikan sehelai kain adat yang berasal dari suku Malamoy itu sendiri. Setelah itu, Tribuners, Kapolda juga diberikan mahkota berupa mahkota cendrawasih sebagai ciri khas daripada orang Moy sendiri. Kemudian beberapa kalimat pesan daripada tua-tua adat di Malamoy bahwa Kapolda harus bekerja secara jujur dalam menjaga dan juga memberikan kenyamanan dan juga kaptimas kepada masyarakat di Sorong Raya khususnya dan kepada masyarakat Papua Barat pada umumnya. Dan setelah prosesi adat tersebut, Kapolda disuguhkan dengan tarian-tarian khas yang dari suku Moy untuk menuju ke halaman Mapolres Sorong Kota, Tribuners. Dan dalam wawancara kami bersama Kapolda Papua Barat bahwa kunjungan perdananya ini merupakan kunjungan untuk melihat situasi dan juga anak-anak buahnya di setiap Polres dan di Polsek dan jajarannya, karena beliau merupakan Kapolda baru ataupun tamu baru di Papua Barat sehingga perlu melakukan kunjungan ke masing-masing Polres. Dalam kunjungan tersebut juga, Tribuners, Kapolda melakukan pertemuan bersama kepala-kepala suku lintas Papua. Dan kemudian juga Kapolda melakukan pertemuan dengan seluruh pendeta yang ada di wilayah Sorong Raya. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Petrus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Papua Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait kunjungan hari ini, saya sebagai pejabat baru, saya harus melihat kondisi dan keadaan anak buah saya di lapangan, serta bagaimana mereka kerja, kemudian menerima masukan-masukan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan
pejabat-pejabat sebagai partner dan mitra dari Polres. Dan saya sudah menerima masukan-masukan sedikit-sedikit, ya, belum semua masukan, dan saya dapat pesan bahwa kerjasama yang selama ini sudah berjalan baik perlu terus dipelihara, ditingkatkan agar kegiatan masyarakat dan aktivitas masyarakat bisa diamankan oleh semua pihak, bukan hanya polisi saja, tapi seluruh masyarakat juga, TNI dan aparat pemerintah daerah mau melayani masyarakat, mewujudkan rasa aman, rasa nyaman, dan aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan aman dan tentram. Berbagai kesiapan yang telah dilakukan oleh panitia lokal menjelang pegelaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau KAMAN ke-6 di Kabupaten Jayapura semakin mantap. Kesiapan itu diantaranya sosialisasi hingga rumah inap untuk para tamu. Ketua 1 KAMAN ke-6 tingkat pusat menilai kinerja panitia lokal di Kabupaten Jayapura sudah cukup maksimal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Calvin Louis Erari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Calvin. Baik, Mei, terkait dengan kinerja kesiapan pegelaran Kongres Masyarakat Adat pada bulan Oktober nanti di Kabupaten Jayapura, kinerja panitia lokal khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura ini dinilai sudah cukup maksimal, di mana penilaian itu dilihat dari berbagai kesiapan yang sudah dilakukan oleh panitia lokal sendiri, Tribunas, dan juga penilaian itu datang juga dari Ketua 1 KAMAN Nasional Eus Tobio yang menilai bahwa berbagai kesiapan yang dilakukan, baik itu kesiapan fisik seperti kesiapan rumah inap untuk para tamu Kongres Masyarakat Adat nanti, dan juga kesiapan atau lokasi-lokasi pegelaran lokasi-lokasi pegelaran sarasehan dan juga dialog-dialog umum lainnya yang sudah disiapkan oleh para panitia lokal di Kabupaten Jayapura khususnya ini sudah dinilai cukup maksimal. Dan dengan penilaian itu bahwa Ketua 1 KAMAN Nasional Eus Tobio mengatakan bahwa panitia nasional juga akan terus menggandeng panitia lokal di Kabupaten Jayapura untuk bersama-sama di mana meninjau berbagai kesiapan selanjutnya ke depan untuk menyukseskan pegelaran Kongres Masyarakat Adat ini sendiri. Demikian, Nih. Terima kasih rekan Kelvin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua 1 tingkat nasional. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau dilihat dari beberapa progres ini kan justru kehadiran saat ini adalah bagaimana kita sinkronisasi rencana kerja dan agenda kerja ya, sehingga kemudian ada keserasian dari bagaimana rencana kerja menuju penyelenggaraan kongres itu satu. Yang kedua sebenarnya di beberapa bidang-bidang itu kan sudah berjalan, artinya sudah cukup maksimal. Yang bidang-bidang lainnya seperti konsumsi dan lain-lain itu kan mereka sifatnya standby, ya termasuk transportasi. Tapi proses identifikasi sudah berjalan. Nah itu yang terjadi saat ini. Yang lainnya adalah terkait dengan bagaimana persiapan itu dilakukan, soal pameran, soal kuliner dan lain-lain itu kan sedang dalam proses menyesuaikan terhadap menyesuaikan dari bidang-bidang yang lain yang sedang kita siapkan. Tapi pada intinya teman-teman saat ini sedang bekerja terus untuk memaksimalkan itu, dan kehadiran kita di sini untuk mengecek itu salah satunya, dan juga membantu memberikan teman-teman di panitia lokal, teman-teman di Pemda Jayapura yang merupakan bagian dari panitia penyelenggara untuk kemudian bisa sama-sama bekerja memastikan kesuksesan penyelenggaraan Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 nanti. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Papua Barat periode Juni 2022 sebesar 54,23. Angka ini meningkat tajam 15,16 poin jika dibandingkan TPK bulan sebelumnya. Bahkan capaian TPK Papua Barat melampaui rata-rata nasional
yang hanya 50,28. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Franciscus Weking, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Franciscus. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Kami akan kembali selesai jeda sejenak. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sika menduga ada praktek pungli dalam tubuh Pelni Maumere, Kabupaten Sika. Dugaan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa persis di halaman Pelni Maumere pada Selasa 2 Agustus. GMNI juga menduga terdapat oknum yang sengaja mencari keuntungan melalui penjualan tiket kapal. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Arnold Welianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Arnold. Ya baik Mei dan juga Tribuners dimanapun berada.
dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar gabungan mahasiswa dari GMNI cabang Maumere kembali menggelar aksi demonstrasi di depan halaman kantor PLN Maumere, di mana dalam aksi ini mereka menduga ada praktek pungutan liar di dalam tubuh PLN Maumere di Kabupaten Sika, di mana dalam aksi tersebut mereka sampaikan terkait dengan kesulitan masyarakat di Kabupaten Sika mendapatkan tiket kedatangan mereka karena ada dugaan pungutan liar yang terjadi di lingkungan PLN Maumere. Mereka menerangkan bahwa berdasarkan hasil advokasi mereka, pihaknya menemukan kejanggalan terkait dengan perbedaan harga tiket yang cukup signifikan antara di loket dengan di kantor. Di luar kantor itu biasa disebut dengan calo tiket. Perbedaan harga itu menimbulkan pertanyaan besar lantaran metode pelayanan tiket berlaku untuk semua penumpang, baik seat maupun non-seat. Namun aksi unjuk rasa ini mereka gelar di PLN dengan tujuan untuk bertemu langsung dengan pimpinan kepala PLN Maumere. Namun mereka hendak beraudiens dengan pimpinan PLN, namun pimpinan sedang berada di luar daerah atau ada kegiatan di Surabaya, dan mereka pun terus berorasi di depan PLN Maumere untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan hingga saat ini kami masih berupaya untuk mengumpulkan informasi terkait dengan aksi ini dan respon dari pihak PLN sendiri. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Arnold atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Papua Barat periode Juni 2022 sebesar 54,23. Angka ini meningkat tajam 15,16 poin jika dibandingkan TPK bulan sebelumnya. Bahkan capaian TPK Papua Barat melampaui rata-rata nasional, yakni 50,28. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Franciscus Working, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Franciscus. Selamat siang, Mei dan Tribuners dimanapun berada. Penyelenggaraan side event di Manokwari pada bulan Juni kemarin telah memberikan kontribusi terhadap kinerja industri perhotelan di Provinsi Papua Barat. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan tingkat penghunian kamar hotel yang mencapai 54,23. Kenaikan itu menempatkan posisi TPK Papua Barat berada melampaui rata-rata nasional, yakni 50,28. Artinya posisi TPK Papua Barat di urutan pertama, kemudian disusul Sulawesi Selatan. Kendati demikian, jumlah wisatawan yang menghuni di kamar-kamar hotel yang ada di Papua Barat ini didominasi oleh wisatawan lokal atau domestik dibanding wisatawan asing yang mengalami penurunan. Peningkatan TPK bulan Juni itu selain side event internasional tersebut, pergelaran event-event pemerintah daerah juga memberikan kontribusi signifikan terhadap industri perhotelan. Demikian, Mei, dari Manokwari saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Franciscus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,